Yo, jumpa lagi di sini. Kali ini saya akan mengajak kalian muter-muter di kota Semarang, khususnya Semarang bawah, dari pinggir pantai hingga tengah kota, melihat berbagai ikon kota Semarang, baik siang hari maupun malam hari. Bagaimana keseruannya? Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini. Mercusuar Willem III. Mercusuar setinggi 30 meter ini merupakan peninggalan masa kolonial Belanda. Dibangun tahun 1884, kini usianya genap 138 tahun. Meski tidak muda lagi, mercusuar ini masih berfungsi dengan baik. Tiap hari mercusuar ini silih berganti dijaga oleh 5 petugas. Berada di sebelah barat dermaga penumpang Pelabuhan Tanjung Mas, mercusuar ini mungkin tidak asing lagi bagi kalian yang hobi memancing. Hanya sebentar di sini banyak sekali saya jumpai kapal muatan pemancing yang berlalu lalang, baik yang baru melaut maupun mereka yang pulang membawa hasil tangkapan. Tingginya air laut akhir-akhir ini menjadikan daerah sekitar mercusuar dilakukan pemompaan air. Arus di selokan ini kelihatan kenceng banget. Meski demikian masih ada beberapa titik yang tergenang air laut. Pemandangan di sini sangatlah indah, apalagi kalau dilihat dari atas. Selain itu kalian bisa memancing di pinggiran dan menikmati indahnya suasana pelabuhan. Nah, gimana? Tertarik gak ke sini? Hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 menit dari pusat kota Semarang. Tugu Muda. Salah satu bundaran terbesar di kota Semarang adalah Bundaran Tugu Muda ini. Merupakan pertemuan beberapa jalan besar kota Semarang seperti Jalan Pemuda, Pandanaran, Imam Bonjol, dan Jalan Siliwangi. Di tengah bundaran ini terdapat taman yang indah dan ada sebuah tugu. Tugu ini adalah Tugu Muda, tugu sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang. Ikon-ikon kota Semarang lainnya juga terdapat di sini seperti Lawang Sewu, Gedung Pandanaran, Museum Mandala Bakti, Pasar Bulu, Rumah Dinas Gubernur Jateng, dan Gereja Katedral. Pemandangan di sini sangatlah indah, apalagi sore dan malam hari. Banyak sekali anak muda yang foto-foto untuk mengisi halaman medsos mereka. Tapi hati-hati kalau menuju taman. Trafik lalu lintas di sini lumayan ramai. Simpang 5. Simpang 5 dijadikan pusat alun-alun kota Semarang berdasarkan atas usulan Presiden RI pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Rencana pembangunan lapangan Pancasila waktu itu dipilih di ujung jalan Oi Tiong Ham, atau sekarang disebut Jalan Pahlawan, dan pembangunan dilakukan pada tahun 1969. Sebagai landmark kota Semarang, Simpang 5 selalu ramai, apalagi saat liburan atau akhir pekan. Oke, mari kita lihat seperti apa Simpang 5 kota Semarang dari dekat. Pagi hari Simpang 5 seringkali ditemui pasukan jogging dan juga pasukan pesepeda seperti video sekarang ini. Keseruan akan bertambah jika hari libur. Habis olahraga pagi, biasanya kita menuju bubur ayam di kawasan Jalan Pahlawan. Bagaimana? Seru kan? Inilah suasana lapangan Simpang 5 sore hari. Diawali dari sisi selatan. Di sini ada lapangan basket. Bergerak menuju tengah, boleh juga nih main sepak bola. Sedangkan di sisi barat ini terdapat arena bermain. Dan kebetulan sore hari ini adalah malam minggu. Apakah malam ini akan ramai? Mari kita simak videonya. Sayup-sayup terdengar gema takbir berkumandang. Malam minggu ini bukanlah malam minggu biasa karena besok adalah Hari Raya Idul Adha. Setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, mari kita jalan-jalan berkeliling Simpang 5.
Malam ini Simpang 5 didominasi gemerlap lampu dari berbagai kendaraan hias. Simpang 5 terlihat ramai sekali. Sepertinya masyarakat Semarang ingin menghabiskan malam Lebaran Idul Adha dengan menikmati indahnya suasana kota dan bermain di sini. Jangan khawatir untuk keamanan, banyak sekali saya jumpai bapak-bapak polisi yang sedang bertugas. Meski begitu, kalian pun harus tetap lebih berhati-hati. Oke, itulah sekilas suasana Simpang 5 dari pagi hingga malam hari. Bagi kalian yang baru datang ke Semarang, Simpang 5 ini sepertinya gak boleh kalian lewatkan. Dari pusat perbelanjaan, olahraga, rekreasi keluarga, semua ada di sini. Kota Lama. Kota Lama Semarang atau dalam bahasa Belandanya Semarang Oudestad adalah suatu kawasan yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 hingga awal abad ke-20 lalu. Setelah beberapa kali dilakukan revitalisasi oleh pemerintah Kota Semarang, sekarang Kota Lama menjadi kawasan wisata yang tidak boleh kalian lewatkan kalau berada di Kota Semarang. Bangunan tua khas Belanda dan banyaknya ornamen tempo dulu memberikan kesan tersendiri buat kalian. Seniman-seniman jalanan juga menambah kesan unik pada kawasan ini, seperti musisi jalanan. Manusia patung. Bahkan ada superhero yang juga mampir ke sini. Bikin kaget aja. Nah, bagaimana? Indah bukan? Kota Lama seolah-olah mempunyai magnet tersendiri menarik orang untuk datang ke sini pada malam hari. Bahkan Mas Pocong ini pun ikut tertarik. Oke, itulah sekilas malam indah di Kota Lama Semarang. Kalian bisa belajar sejarah, menikmati nuansa tempo dulu, dan yang paling penting kalian bisa foto-foto buat pamer sama teman-teman kalian. Polder Tawang. Sebelum dibangun, area ini adalah tanah lapang yang tak terpakai milik PT KAI. Seringnya stasiun Tawang terkenang oleh aerob merupakan latar belakang dibangunnya Polder Tawang ini. Dengan area seluas 1 hektar dan tangkapan air seluas 7 hektar membuat stasiun Tawang lebih aman dari banjir ataupun rob. Di tengah polder terdapat patung Bung Karno yang telah diresmikan oleh Ibu Megawati secara virtual pada bulan September tahun lalu. Selain penampungan air, polder Tawang ini juga menyediakan taman-taman dengan bangku di dalamnya. Suara kereta api sesekali terdengar saat saya berada di sini. Meskipun begitu, saya baru pertama kali ke sini, padahal suasananya cukup indah. Beberapa anak terlihat sedang asik memancing. Oke, inilah sekilas tentang polder Tawang. Jika kalian melakukan perjalanan dengan kereta api dan turun di stasiun Tawang, mungkin kalian bisa mampir sebentar di sini. Terletak tepat di depan stasiun Tawang dan di sebelah utara kawasan wisata Kota Lama Semarang. MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid dengan area seluas 10 hektar ini diresmikan pada tahun 2006 oleh Bapak SBY. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dipersiapkan untuk objek wisata religius. Tersedia 23 kamar berbagai kelas bagi peziarah yang ingin bermalam. Gedung serbaguna juga terdapat di area ini, kebanyakan untuk acara pernikahan. Selain itu ada juga Menara Al-Husna. Dari menara setinggi 99 meter ini kita bisa melihat dengan jelas suasana kota Semarang dari atas. Oke, mari kita lihat masjid ini lebih dekat. Parkiran di sini tergolong sangat luas, bisa menampung banyak sekali mobil pribadi hingga bis pariwisata. Berawal dari sisi utara, kita temui bangunan miniatur Ka'bah. Dan bagian tengah terdapat taman kecil di sekitar batu peresmian masjid. Masjid Agung Jawa Tengah ini dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa, Islam, dan Romawi. Diarsiteki oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani. Oke, sekarang kita coba masuk menuju ke dalam masjid. Masuk masjid harus berbusana muslim atau menutup aurat.
Pertama yang saya tuju adalah tempat wudhu. Kebetulan saya belum sholat asar. Setelah itu saya pun jalan-jalan melihat sekeliling. Ternyata di sini terdapat Al-Quran raksasa. Demikian juga terlihat adanya beduk di sini. Dan setelah dari dalam, saya pun penasaran untuk mencoba naik Menara Al-Husna. Dikit. Terus sini yuk. Ya. Tiga. Setelah membeli tiket seharga 10.000 satu orang, saya pun naik ke atas. Di sini kita bisa melihat kota Semarang. Tersedia juga teropong untuk bisa melihat lebih jelas, yaitu dengan cara kita menukar koin di sini. Oke, setelah puas melihat kota Semarang dari atas, kita turun menuju ke museum. Kalau nggak salah di lantai 3. Sampai di sini saya sangat takjub dengan koleksi yang ada. Sayang agak sepi di sini, jadi agak deg-degan. Oke, sampai di sini dulu kita muter-muter mengunjungi ikon kota Semarang. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan buat kalian atau salah dalam penyampaian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, saya Mundakir. Selamat sore.